Orang seringkali mengejek, Tuhannya orang Kristen kok mati di kayu salib. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab, La ilaha illallahul ahad. Tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Itu malah ada di Alkitab ada. Ya? Oh, soal tadi itu tuduhan bahwa Allah kok mati di kayu salib. Ya, kalau bicara tentang Allah mati tidak pernah ada dalam Alkitab. Jadi Allah dilihat saja tidak bisa bagaimana dia mati. Tapi Alkitab mengatakan Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Tapi Allah tidak bisa dibunuh. Dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan Yesusnya yang mati di kayu salib. Tapi kealahan tidak bisa mati. Karena Yesus kan adalah Allah sang firman yang menjadi manusia. Iya, betul. Jadi yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya Yesus. Atau kodrat kemanusiaan yang dikenakan oleh sang sabda ketika menjadi daging itu. Sementara keilahian Yesus tidak pernah bisa tidak mati. Tersentuh maut. Dr. Bambang Norsena menjawab tuntas Pendeta Lukas Kusuma. Tuhan orang Kristen kok mati? Ulasan ini sangat penting dan menarik. Khususnya perlu ditonton, disimak oleh saudara-saudara kami dari luar Kristen, agar tidak permanen gagal paham dalam mengerti dan mengenal Yesus Kristus. Oleh karena itu, silakan berkenan menonton sampai tuntas. Pak Bambang, ini ada pertanyaan nih Pak. Orang seringkali mengejek, Tuhannya orang Kristen kok mati di kayu salib, digebukin, bahkan dianiaya, ditelanjangi, diludahi, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Yang pertama begini, dalam Alkitab itu ada 2 istilah yang harus dipahami perbedaannya. Dalam bahasa Ibrani itu ada perbedaan antara istilah Elohim dan Adonai. Elohim itu artinya sembahan. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris God. Yang kedua, Adonai itu junjungan, Tuan, atas segala Tuan itu Tuhan. Lah itu harus dibedakan satu sama lain. Jadi kalau Elohim, Deus, Theos, God, Ilah, Al-Ilah, Allah bahasa Arab, Eloah bahasa Ibrani, atau Allah bahasa Aram, itu artinya dia yang disembah. Makanya dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu ada ungkapan Oudeis Theos Uteros Eimiis, yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab, La ilaha illallahul ahad. Tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Itu malah ada di Alkitab ada. Ya? Oh, ada dalam Alkitab bahasa Arab yang diterbitkan oleh Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Ausat Lebanon. Wah, wait. Jadi bahasa Arab itu bukan cuman identik dengan agama tertentu ya? Karena sebelum munculnya agama Islam itu ada prasasti-prasasti yang berhuruf Arab, bahasa Arab itu ditemukan justru di wilayah Kristen. Misalnya prasasti Jabat itu tahun 512, Syria itu. Sementara kan nabinya umat Islam lahir tahun 571. Itu disebutkan Bismil ilah manaf wahani barmar al-khois. Demi nama al-ilah Manaf dan Hani, anaknya Mar al-khois. Prasasti Umul Jimal kedua itu ditemukan di Syria juga. Itu tertulis, Nah Allahu ghafara li ulaih katib al-ubaidah alu bani amr. Jadi Allah menganugerahi keluarga Ulaih
sekretaris Al-Ubaidah, penguasa Bani Amro. Itu bisa di-cross-check dimanapun. Jadi artinya ada enkripsi-enkripsi pre-Islamic Times itu tanda salib. Orang-orang Kristen berbahasa Arab sebelum sudah Islam berbahasa Arab sebelum zaman Islam, sekalipun penyebarannya menginternasional lewat agama Islam. Nah, kembali soal tadi itu, tuduhan bahwa Allah kok mati di kayu salib. Ya, kalau bicara tentang Allah mati tidak pernah ada dalam Alkitab. Bahkan Allah itu bertakhta di atas terang yang tak terhampiri. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi Allah dilihat saja tidak bisa, bagaimana dia mati. Tapi Alkitab mengatakan Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kan di dalam Injil itu dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kemanusiaannya yang bisa dilihat, bisa digambar, maka bukan berarti Allah bisa digambar. Tapi kemanusiaan Yesus itu yang digambar, yang dicobai, yang dilahirkan Bunda Maria, bahkan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Tapi Allah tidak bisa dibunuh. Dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan Yesusnya yang mati di kayu salib. Tapi kealahan tidak bisa mati. Karena Yesus kan adalah Allah sang firman yang menjadi manusia. Iya, betul. Jadi yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya Yesus. Atau kodrat kemanusiaan yang dikenakan oleh sang sabda ketika menjadi daging itu. Sementara keilahian Yesus tidak pernah bisa tidak mati. Tersentuh maut. Kalau di dalam gereja-gerelah berbahasa Arab itu ada kidung yang indah sekali. Jadi gini, Kudusulillah, kudusulil qawi kudus, kudusun, kudusulillahi la yamut, irhamna, kudusun, kudusun, ya man sulibta anirhamna. Itu artinya gini, kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian. Sebagai firman, dia tidak berkematian. Dalam yang disalibkan bagi kami dalam kemanusiaannya. Kasihanilah kami. Jadi di dalam diri Yesus yang satu itu ada kodrat keilahian yang sepenuhnya, yang tidak tersentuh maut. Tapi juga ada kodrat kemanusiaan sepenuhnya yang bisa mati namun bangkit kembali, yang dilahirkan oleh Bunda Perawan Maria, yang haus, lapar, bahkan dicobai. Itu sisi kemanusiaan Yesus ya. Karena Yesus adalah sang firman yang ilahi yang 2000 tahun lalu menjelma jadi manusia. Dan waktu di dunia 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Iya, betul. Ya, jadi ternyata yang lapar, yang haus, yang tidur, yang dicobai, bahkan yang juga disalibkan, dianiaya, mati di kayu salib, itu adalah kemanusiaannya. Tetapi keilahiannya tidak tersentuh. Nah, kita mulai jelas nih. Jadi mungkin lebih jelas lagi, Pak. Kenapa kok Allah perlu jadi manusia? Ya, firman Allah ya. Kalau dikatakan firman itu adalah Allah, dalam keilahiannya sang firman itu adalah Allah. Firman itu seperti pikiran manusia dalam diri manusia. Seperti itu pula firman Allah dalam diri Allah. Tidak mungkin firman itu ada kemudian setelah Allah. Tidak mungkin firman itu dianggap lebih rendah daripada Allah. Itu filsafat Yunani kalau itu. Tapi firman itu sepenuhnya Allah, artinya dalam kodrat ilahinya sang firman itu firmannya Allah. Dan firman itu bukan sekedar pengertiannya kata-kata verbal, tetapi hikmat Allah, pikiran Allah, sabda Allah yang berdiam kekal bersama sang Bapa. Bapa itu merujuk kepada wujud Allah,
atau eksistensi Allah, dan firman itu bersama dengan Roh Kudusnya, yaitu sumber hidup dalam diri Allah, itu tentu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak mungkin saya misalnya mengatakan, Pastor Lukas, lebih tinggi mana antara Anda dengan pikiran Anda dan roh Anda? Tahu saya pisahkan. Sorry ya, saya hormat pada Anda, tapi bukan pikiran Anda, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu satu kan. Ya. Dan sejajar, setara, dan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Firman-Nya itu menjadi manusia. Ya. Dan dia adalah menjadi manusia yang sempurna, tidak berdosa, karena hanya manusia yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan yang orang berdosa. Ada kata-kata bijak atau ungkapan teologis yang menarik sekali dari seorang bapak gereja namanya Mar Athanasius dari Alexandria. Dia tokoh yang menghadapi Arius ketika muncul konsili pertama. Yang Arius mengatakan ada waktu di mana anak Allah pernah tidak ada waktu di mana firman Allah pernah tidak ada. Itu tidak mungkin lah. Masa Allah pernah ada waktu tanpa firman-Nya? Kan berarti Allah pernah tidak sempurna karena pernah tidak bisa mencipta. Itu tidak mungkin. Nah, Athanasius mengatakan begini, setiap orang hendaknya mengetahui bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan according to the image of God. Tapi siapakah the image of God? Dalam Alkitab misalnya Ibrani pasal 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15, gambar dan rupa Allah itu Yesus. Jadi Yesus disebut gambar dan rupa Allah itu tentu bukan dalam kodrat kemanusiaannya, tetapi dalam kodrat ilahinya. Sebagai firman, maka firman itu segambar dengan Allah. Firman itu dalam rupa Allah. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang adalah Kristus tadi. Itu jatuh ke dalam dosa. Ketika jatuh ke dalam dosa, kata Athanasius dari Alexandria, tidak seorang pun yang bisa mengembalikan harkat kemanusiaan yang jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia itu carut marut lupa pada gambar penciptaannya mula-mula. Kalau bukan gambar Allah itu sendiri yang datang ke dunia untuk menunjukkan jalan kembali kepada Tuhan. Jadi manusia itu diselamatkan bukannya sekedar untuk bisa masuk surga, tapi masuk surga itu akibat karena harkat kemanusiaannya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu telah dipulihkan dengan kedatangan sang gambar itu sendiri ke dunia. Jelas sekali, mantap sekali penjelasannya. Jadi kekasih Tuhan, mari kita belajar percaya bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia mati di kayu salib itu kemanusiaannya untuk menebus kita, manusia yang berdosa, dan dia manusia yang tidak berdosa, mati buat kita semua. Sementara keilahian Yesus, Sang Firman yang adalah Allah, itu tidak akan pernah mati. Dan tidak disentuh oleh maut apapun juga. Jadi hari ini ketika kita mempunyai masalah pergumulan apapun, datanglah kepada Yesus, karena dia sanggup menolong kita, dia sanggup memberikan kepastian hari depan yang penuh dengan harapan. Pertama-tama ingin saya tegaskan, untuk membangun pengertian dan pemahaman yang benar dan alkitabiah terkait dengan pribadi Yesus, kita harus memahami satu kalimat pendek berikut ini. Yesus itu Tuhan dan Allah. Bukan Yesus itu Tuhan atau Allah. Itu berbeda secara tegas dan jelas ketika sebutan Tuhan dan Allah kepada Yesus. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengerti, memahami dari fakta-fakta Alkitab, Yesus itu disebut Tuhan, tidak boleh diartikan otomatis Allah.
Yesus itu Tuhan dalam arti gelar, jabatan, fungsional sebagai penguasa dan pemilik. Sedangkan Yesus itu Allah, tentu tidak pernah merujuk secara spesifik kepada tubuh fisik jasmani kemanusiaannya, tetapi pasti merujuk kepada eksistensi keberadaan kekal Yesus sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang menjadi titik kelemahan saudara-saudara kami, baik itu apologet dan polemikus di luar Kristen, mereka hanya mengerti dan mengenal, memahami Yesus itu dalam tubuh fisik jasmani kemanusiaannya tok. Mereka tidak bisa mengerti dan memahami keberadaan Yesus yang utuh dan lengkap, di mana Yesus itu satu pribadi dalam dua natur. Natur keilahian sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan natur kemanusiaan yang dikandung, dilahirkan oleh Bunda Maria, yang mana hidup 33,5 tahun ada di dunia ini. Apakah Tuhan orang Kristen mati? Kalau yang dimaksud di sana Tuhan merujuk kepada Yesus, maka gelar jabatan mustahil tidak mungkin mati. Dan eksistensi kekal Yesus sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, mustahil mati. Yang mati di kayu salib menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga adalah Yesus dalam natur keadaannya sebagai manusia. Itu mesti clear dan jelas. Itu sebabnya ada 3 ayat firman Tuhan yang memberikan konfirmasi penegasan terkait dengan hal itu. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Jadi Yesus yang mati itu dalam keadaan sebagai manusia. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, maksudnya Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus Kristus yang mati itu dalam keadaannya sebagai manusia. Kenapa ayat-ayat ini secara eksplisit menjelaskan demikian? Karena Yesus itu memiliki natur keilahian sebagai firman yang mencipta segala sesuatu, bukan justru diciptakan. Argumentasinya dari Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 1 Petrus 3 ayat 18 yang telah dikutip oleh Dr. Bambang Nursena tadi. Ia atau Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau memang pribadinya Yesus hanya memiliki natur kemanusiaan, maka tidak perlu ditegaskan di sini ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Cukup saja Yesus telah dibunuh, itu saja sudah. Tapi kenapa harus ada konfirmasi, penegasan dan penjelasan ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, dan dengan matinya sebagai manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia. Kenapa demikian? Karena Yesus
yang dipahami secara utuh dan lengkap, memiliki natur keilahian sebagai firman dan natur kemanusiaan sebagai yang dikandung dilahirkan Bunda Maria, yang mana 33,5 tahun hidup di dunia ini sebelum naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.